Jadi sekarang batangnya dibuat, ini gambarnya dibuat ekstrim begini. Ini kalau untuk aksial mau sendi mau jepit sebenarnya sama aja ya. Di buku dibikinnya yang atas sendi, yang bawah jepit, tapi gayanya kan semua aksial. Hurufnya ini A, ini C, ini B, terus tempat bekerja gayanya ini D dan K. D yang ini ada gaya 300 kN. Di sini juga ada gaya 600 kN. Udah, tinggal jaraknya. Semua 150 mm. Oke. Materialnya nggak disebutkan, tapi yang jelas dia sama ya. Jadi semua modulus elastisitasnya sama, E semua. Gitu ya. Yang beda itu luasnya, karena ini digambarkan sudah berbeda ini. Bagian yang ini luasnya adalah 250 mm persegi. Dan yang bawah yang lebih besar ini luasnya 400 mm persegi. Anda diminta mencari berapa besarnya reaksi di B dan di A. Ya. Yang ini saya hapus dulu. Kalau kita pakai persamaan keseimbangan hanya ada satu dalam arah vertikal begini. Dalam arah vertikal, jadi kalau pakai keseimbangan kita cuma punya sigma Fy sama dengan 0. Jadi dari sini kita dapatkan Ra tambah Rb kurangi 300 kurangi 600 sama dengan 0. Gitu ya. Udah selesai di situ, nggak akan ketemu Ra-nya berapa, Rb-nya berapa. Jadi kita perlu hilangkan dulu salah satu, bisa RB-nya, bisa RA-nya, lalu kita analisis seperti contoh kita tadi. Anda mau menghilangkan yang mana? Pilih aja lah. Mau RA atau RB? Yang dihilangkan? A. A-nya yang hilang, jadi ini nggak ada ya, hanya ada di bawah. Jadi sistem pertamanya itu yang begini. Ini gayanya yang 300 dan ini yang 600. Oke. Ini jadinya RB0 ya. Dan di A ini kita perlu cari, kalau kayak begini nih, ini A-nya ya, ada penurunan delta A 0 misalnya ke bawah ya. Karena kan ini gayanya ke bawah, ini gayanya ke bawah. Delta A 0 bisa kita hitung ya. Oke. Atau kita buat sistemnya dulu. Ini kan turun sejauh delta A 0. Selanjutnya, satunya lagi, biar nggak menabrak ini saya turunkan ke bawah sedikit.
RA-nya kita pasang lagi. Begitu. Akibatnya nanti akan ada pertambahan panjang delta A1. Nah, kompatibilitasnya, persamaan kompatibilitasnya. Persamaan kompatibilitasnya adalah bahwa tumpuan A tidak akan kemana-mana karena ada sendi ya. Jadi dia akan tetap di situ. Kalau ini turun sejauh delta A0 dan ini mungkin naik sejauh delta A1, penjumlahannya harus 0 ya. Jadi delta A0 tambah delta A1 harus 0. Nah, kita tinggal hitung masing-masing. Yang ini bisa langsung dihitung nih jadi angka ya. Ininya saya kotakin dulu nanti kita bisa recall ya. Jadi kita hitung yang ini dulu. Berapa besarnya delta A0 itu? Kalau ini hurufnya D, C, K, dan B. AD, DC, CK, BK. 4 segmen. Semua berbeda. Ya. Jadi kita harus cari delta A0 itu mestinya sama dengan penjumlahan dari semua perpindahan ini ya. Bagian ini dengan ini luasnya berbeda. Kalau gaya dalamnya ada 3 bagian mestinya. BK1, CK dengan DK sama, lalu AD. Tapi ini kan juga berubah, jadi 4-4-nya ada ya. Ini adalah delta AD ditambah delta CD ditambah delta CK ditambah delta BK. Perubahan panjang dari 4 segmen ini. AD berapa gaya dalamnya? Normalnya. Ini kan semua formulanya N kalikan L dibagi EA gitu ya. Ini NL per EA untuk AD. Atau di ini aja. NAD, LAD, E-nya sama semua. AAD, NCD, LCD, ACD, terus NCK, LCK, EACK, dan satu lagi NBK, LBK, EABK gitu ya. Nah, berapa gaya dalam di masing-masing segmen itu? Wah, ini mau nggak mau harus dihapus ya. Saya hapus ini dulu. Luasnya tadi 250 dan 400 ya. Panjangnya 150 semua. Kalau kita potong di sini, N-nya sama dengan berapa? Yang ini, AD. Gayanya ada 300 di sini, 600 di sini. Berapa di sini? 0. 0 atau 300? Ini 300, ini 600, RB0-nya bisa langsung dilihat aja, langsung dihitung. Ini 900 mestinya ke atas ya. Kan 300 dan 600 ke bawah, RB0-nya mestinya 900 ke atas. Kalau saya potong di sini, lihatnya ke atas lebih gampang. Gaya normalnya 0. Di sini, di bagian CD, normalnya ini NAD. Di bagian CD, 300, Pak. Lihat ke atas 300 minus ya. Kilonewton. CD, termasuk CK juga sama ya. Karena ini juga masih sama potongannya, yang beda cuma nanti luasnya ya. Min 300. Untuk BK, kalau potong lihat ke atas ada 2, lihat ke bawah lebih gampang, 900 ya. Minus 900 kilonewton. Oke, jadi tinggal masukkan saja. Ini 0, jadi nggak usah kita hitung. 300, panjangnya sama, luasnya yang berbeda. Ini juga panjangnya sama, gaya dalamnya yang berbeda.
Jadi kalau saya tuliskan di sini delta A nolnya minus 300, ini satuannya kilonewton ya. Sebenarnya nggak terlalu masalah satuannya kalau begini, karena kan disamakan dengan 0 ya. Asal konsisten aja semua sama. NCD-nya minus 300, LCD-nya semua panjangnya tadi 150 ya. E-nya biarin aja, A-nya yang atas itu 250 ya. Ditambah dengan bagian CK itu gaya dalamnya sama, dan panjangnya juga sama, yang beda itu hanya luasnya. 400, dan yang terakhir BK-nya min 900, 150 E kali 400 ya. Ini sama nggak dengan buku? Buku itu ngilangin yang mana? Kebetulan sama, dia juga ngilangin yang B ya. Enggak, malah beda ya. Di buku yang dihilangkan yang B, jadi nggak sama. Kita harus hitung sendiri kalau begitu. Ini kalau dihitung 300 kali 150 bagi 400. Hasilnya minus 630 per E. Ya, satuannya asal kompak aja ya. Oke, ini delta A0. Delta A1 yang ini gaya dalamnya cuma sama semua, sebesar RA ya. Sama, yang berbeda itu hanya luasnya, jadi kita cukup bagi 2 ya. Delta A1 itu mestinya RA dikalikan panjangnya 300, ini langsung panjang aja ya. Ini 300. E dikalikan 250. Kemudian satunya lagi RA kalikan 300 lagi. Yang bawah panjangnya juga 300 mm. E per 400. Gitu. Ini dapatnya (300 per 250). Ini saya ketemunya 39 RA per 20E. Ya. Atau kalau mau angka desimal 1,95 ya. Ini 1,95. Nah, delta A0 dan delta A1 bisa kita masukkan ke persamaan kompatibilitas ini untuk mendapatkan RA ya. Jadi delta A0 tambah delta A1 sama dengan 0. Kita dapatkan ini min 630 per E tambah 39 RA per 20E sama dengan 0. E-nya bisa kita coret. Jadi RA-nya (323) ya. Dan sama dengan yang di sini. Mana hasilnya sih? Ya. RA-nya 323 kilonewton vertikal ke atas ya. Nah, kalau RA-nya sudah diperoleh, maka kita tinggal bisa gunakan keseimbangan, bisa gunakan ini penjumlahan 900 dengan RA ya. 900 dikurangi RA. Ini kan RB-nya jadi min RA ya. RB sama dengan minus RA. Jadi dari sini RB-nya adalah 900 kurangi 323. Berapa tuh? 5,77 kilonewton ke atas juga ya. Nih, ada pertanyaan tentang proses ini? Jadi ini analisis struktur sebenarnya ya.
mencari reaksi dari struktur yang statis tertentu, tapi di dalamnya melibatkan perhitungan deformasi, ya, perhitungan pertambahan panjang yang sedang kita bahas. Nah, di buku juga ada varian sedikit dari soal ini, jadi mungkin bisa kita bahas juga. Bagaimana kalau kasusnya seperti ini? Ini masih sama dengan yang tadi. Sebagian ini A. Gayanya juga sama. C-nya di sini ya. Ini D, ini K. Gaya yang bekerja sama, ini 300. Panjang dan jaraknya juga sama semua ya. Tapi bedanya di titik B tidak persis ada tumpuan seperti itu. Dia ada tergantung gitu aja sedikit ya. B-nya ada di sini gitu ya. Di mana gap-nya itu di sini katanya 4,5 mm. Pertanyaannya sama. RA-nya berapa? RB-nya berapa? Sama seperti yang tadi, hanya strukturnya kalau tadi B-nya memang menempel ke tumpuan, kalau sekarang nggak nempel, ada yang kosong, ada gap-nya gitu ya, setinggi 4,5 mm. Apa bedanya dengan yang tadi ini masalahnya? Itu persamaan kompabilitasnya jadi sama dengan 4,5 ya. Ini yang masih tertulis di sini jadi delta A0 tambah delta A1 jadi 4,5 mm gitu. Atau perlu dicek dulu Pak, jangan sampai kalau misalnya ditambah dia nggak nyampe 4,5 gitu. Oke, kita harus cek dulu. Ini nempel nggak akibat beban-beban ini ya. Tadi kebetulan kita ngelepasnya yang A, jadi kita belum sempat ngitung yang bawah ini ya. Kalau tadi kita ngelepasnya yang B, kita tinggal ambil aja nilainya dengan E. Oh, di soal ini E-nya dikasih tahu. E-nya 200 gigapascal. Tadi kita kebetulan ngelepasnya yang A, jadi harus ngitung ulang lagi ya. Karena inginnya kan delta ini ya. Tapi nggak apa-apa, nggak masalah sebenarnya karena kan gaya dalamnya ganti ya. Kalau tadi di atas yang 0, sekarang yang 0 yang di bawah sini, jadi harus dihitung ulang. Ya. Nah, tapi logikanya benar. Anda harus cek dulu, apakah akibat gaya yang 300 dan 600 ini, gap yang 4,5 mm ini tertutup nggak oleh dia. Ya. Kalau nggak tertutup, beres nih. Reaksinya 900 di A semua. Ya. Karena kan sama aja dengan satu batang yang digantung di A aja, B-nya nggak akan ikut-ikutan. Ya. Jadi kalau deformasinya kurang dari 4,5 mm, RA-nya 900, RB-nya 0, udah. Ya. Kalau deltanya 4, kurang dari 4,5. Tapi kalau tidak ada B-nya, kemudian deltanya katakan 7 mm, oh berarti nggak mungkin nih. Ya. Yang 4,5 itu oleh A semua, tapi sisanya dibagi berdua. Ya. Jadi persamaan kompatibilitas yang ini jadi harus terpenuhi. Bahwa perpindahan itu kalau dijumlah cuma 4,5 mili bolehnya. Tidak boleh lebih besar lagi. Oke, jadi kita harus cek dulu ya. Cek delta B. Kita sudah tahu tadi, Anda coba nanti kalau melihatnya di rekaman tinggal mundurin aja ini nilainya ya. Ini saya isikan angkanya aja. Mudah-mudahan Anda masih ingat angka-angka yang tadi. Oh, tapi angkanya juga beda ya. Ya sudah, delta B bagian yang 0 sekarang kalau kayak begini, yang 0 yang bawah ini ya. Di sini 0 gaya dalamnya, di sini 600, di sini yang 900 ya. Kalau tadi kan dari atas 0 terus 300, kok 300? Iya benar ya. 0, 300, 900. Kalau sekarang ini 0, ini 600, ini 300 ya. Kan kita tinggal lihat potongannya aja. Ini lihat ke bawah 0, lihat ke bawah 600, lihat ke bawah atau lihat ke atas 900. Jadi untuk bagian AD itu gayanya 900 kilonewton.
Panjangnya 150 kilonewton dengan gigapascal sudah pas ya, jadi dibagi 200, luasnya tadi 250. Ini bagian AD. Bagian CD gaya dalamnya berubah, yang lainnya sama. Gaya dalamnya tinggal 600 di situ. Minus ya, semua minus. Kalau digantung ini plus ya, tarik ya. Nah, oke, ini 150, ini 200, ini 250, masih sama. CD, bagian CK itu gaya dalamnya sama 600, panjangnya sama 150, tapi luasnya yang berbeda ya. E-nya juga sama, luasnya 400. Bagian ini 0 ya, jadi ini saja yang dijumlahkan. Dan kalau dihitung, ini nilainya, kalau ini ada hitungannya di buku. Oh, enggak dihitung. Dia cuma bilang lebih. Saya hitung dulu, beneran lebih apa enggak ya. 900 kali 150 bagi 50.000. Tambah 600 kali 150. Ya, 5,6 ya. 5,6 mm dan ini lebih besar dari 4,5 mm, artinya gapnya tertutup ya. Ya. Jadi persamaan kompatibilitas ini boleh dipakai nih. Delta A0 tambah delta A1 harus sama dengan 4,5. Nah, kita bukan delta A sekarang ya, karena ini B ujungnya, ini B jadinya. Delta B0 ditambah delta B1, karena yang dilepasnya kan B ya. Ini B, ini B. Ini 5, kalau mau lebih panjangnya tadi 5, berapa? 5,625 ya. Dan ini adalah delta B0 jadinya ya. Delta B0. Dia kalau tidak ada B ini dia ke sana 5,625 meter. Nah, sekarang kalau ada reaksinya, kita cek reaksinya, itu adalah delta B1 ya. Ini pakai yang ini aja karena sama semua yang lain-lain kan. Ininya saya ganti delta B aja. Ini juga B. Reaksinya. RB begitu. Gaya dalamnya kalau kita kasih RB di sini ke atas, gaya dalamnya negatif ya, tekan ya. Jadi minus RB. 300 itu panjangnya, ini 300, ini juga 300. Oke, satu panjangnya 250, luasnya 1.400 ya. Jadi udah begini. Dan angkanya kalau kita hitung dapatnya, tinggal ngitung yang tadi mestinya. 1, berapa tadi? 1,95 dibagi 200 ya. Minus 9,75 kali 10 pangkat minus 3 RB. Ya. Nah, baru kita gunakan kompatibilitas yang itu. Delta B0 tambah delta B1 sama dengan 4,5 mm. Ini satuannya kan sudah milimeter dan kilonewton dan gigapascal, jadi bisa kita masukkan aja langsung. 5,625 dikurang 9,75 kali 10 pangkat minus 3 RB sama dengan 4,5. Jadi dari sini RB bisa kita hitung ya. Ini pindah ke sana, 4,5-nya pindah sini, 5,625 dikurangi 4,5 dulu. Ini pindah sini, kemudian dibagi dengan angka ini ya. Bagi 9,75 kali 10 pangkat minus 3. Jadi RB-nya 115. Kalau mau pakai koma ini ada koma 4-nya.
Kalau 3 digit 115 cukup ya. Kilonewton. Berarti RA-nya ya sisanya 900 dikurangin ini ya. Jadi RA-nya berapa itu? 784,6 kilonewton ya. Ya. Oke, jadi demikian ya. Kita lihat dulu perpindahan yang terjadi bagaimana. Lalu lihat syarat-syaratnya apa. Kalau tumpuan tidak akan bergerak ya. Jadi itu akan kita masukkan ke persamaan kompatibilitas. Apa namanya? Bentuknya tidak selalu nol di ruas di tekanan tanda sama dengan ini ya. Kalau yang standar seperti contoh sebelumnya memang nol, tapi kalau ada gap begini ya, ininya jadi nilai tertentu kalau dia tertutup ya. Kalau nggak tertutup jadi nggak statis tertentu ya, jadi yang biasa aja. Jadi itu beberapa ilustrasi untuk struktur statis tertentu aksial. Mudah-mudahan bisa menambah pemahaman Anda. Nanti dengan problem-problem yang dikerjakan bisa lebih baik lagi. Varian soalnya bisa banyak sekali nih ya. Misalnya saya nggak tahu di PR dan begini nggak ya. Misalnya saya punya satu batang gitu ya, yang dijepit di sini. Di sini ada pelatnya begitu. Terus ada satu batang lagi gitu misalnya. Di sini atau di sini beda lah ininya. Ukurannya ini agak besar dikit gitu ya. Gitu ya. Di mana di sini ada gap, nggak tahu, katakan 5 mm gitu ya. Setengah senti. Kemudian saya pasangi baut ya. Pasangi baut begitu. Lalu dikencangkan sampai dia nempel ya. Sampai nutup nih gap ini. Gitu. Nah, kemudian Anda sekarang aja kita jawab, tapi tidak perlu dihitung. Kalau ini nutup, artinya batang yang bawah AB dengan BC ini akan ketarik, yang bawah juga akan ketarik ya, karena tadinya kosong terus dibaut begini, yang ini akan ketarik tambah panjang, ini juga akan tambah panjang gitu ya. Pertanyaannya, tentukan gaya batang AB dan gaya batang BC. Ya. Kalau dia mengalami tarik, mestinya di dalam ini ada gaya nih, gaya dalam. Di sini juga ada gaya. Ya. Oke. Nah, kalau kasusnya begini, apa persamaan kompatibilitasnya? Kalau yang ini. Jadi dua batang yang segaris tapi nggak nyambung, kemudian Anda kencangkan dengan baut sehingga dia nyambung. Persamaan kompatibilitasnya apa? Atau kalau bukan persamaan kompatibilitas, persamaan keseimbangannya apa? Persamaan keseimbangannya apa? Kan kita perlu satu persamaan keseimbangan dan satu persamaan kompatibilitas nih, biar dapat gaya batang AB dan gaya batang BC. Gaya pada batang bagian atas dengan batang yang bagian bawah. Ada yang punya ide salah satu lah, yang ini dulu atau yang bawah dulu? Gimana? Halo? Kita masih punya setengah jam ya, harusnya stamina Anda masih prima ini. Apa kompatibilitasnya? Kalau gap yang kosong ini kemudian ketutup karena masing-masing sudah ditarik oleh baut ini. Begitu? NAB kurang NBC ya Pak? Anda mau melihat yang mana? Keseimbangan atau kompatibilitas? Keseimbangan Pak. Keseimbangannya apa? NAB kurang NBC. NAB kurang NBC. Terus? Di situ nggak ada keterangan gaya putarnya gitu ya Pak ya? Gaya yang menarik mereka gitu, gaya bautnya. Oh enggak. Kan bautnya cuma narik aja pokoknya. Sampai itu nutup gitu. Jadi cuma muter sekrupnya aja. Kalau ini belum persamaan ini, belum ada tanda, ya, pakai tanda sama dengan aja gitu. Sama dengan 0. Sama dengan 0. Yakin 0?
karena mereka kan sama ya dalamnya sama-sama saling menarik. Sama ya, kalau Anda potong di sini, kalau ini sudah nyambung ya dengan baut ini, lalu potong di sini. Keseimbangannya kan jelas. Di sini ada NAB. Di bawah sini ada NBC ya. Dan keseimbangan bilang ini tambah ini harus 0 ya. Atau kalau Anda mau masukkan arahnya ya jadi kurang di situ ya. Karena kan dua-duanya sama-sama tarik. Ini adalah keseimbangannya. Ya. Kompatibilitas itu urusannya sama perpindahan ya. Bagaimana perpindahan batang BC dan AB? Ya, perpindahan dua-duanya harus nutup yang 5 mm ini kan ya. Jadi ini delta AB ditambah delta BC harus sama dengan 5 mm ya. Nggak bisa lebih, nggak bisa kurang. Kalau kurang artinya belum nutup, kalau lebih nggak mungkin ya. Kalau kurang. Ya benar, kalau lebih dari 5 nggak mungkin ya, karena dia menabrak yang lain. Jadi kompatibilitasnya bentuknya seperti ini. Ya. Penjumlahannya 5 mm, tapi kita belum tahu apakah 5 itu dibagi sama rata, kayaknya sih enggak ya, karena panjangnya beda, luasnya beda. Nah, jadi mungkin yang ini 3 mili, mungkin yang bawah 2 mili, atau 3, sekian dengan 1, sekian, dan seterusnya. Tapi Anda bisa menghitung ini dengan persamaan keseimbangan ini.